Bagaimana obat dari jiwa yang suka jenuh, malas? Setelah tadi itu tazkiyatun nufus. Yang kedua adalah nasihat. Kita butuh nasihat. Makanya kita itu butuh dekat sama orang-orang yang punya kemampuan menasihati kita dengan tulus, dengan hikmah, dengan dalil dan kasih sayang. Kita tuh nggak butuh dengan penjilat, tapi seringkali kita lebih senang ketemu orang-orang yang ngangkat-ngangkat kita. Hal itu seringkali buat penyakit hati. Kita tuh harus cari orang, harus dekat sama orang yang benar-benar bisa nasihatin kita dengan benar, ilmiah, dan kasih sayang. Harus sayang gitu loh. Karena itu obat. Makanya Nabi SAW bilang apa dalam bab ini kepada Abdullah bin Amr bin As? Ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan ya. Itu nasihat, jangan kayak si fulan. Dulu dia qiyamul lail, sekarang dia nggak qiyamul lail. Makanya kenapa para sahabat itu bisa bertahan dan dengan level yang tertinggi setelah taufik dari Allah, ya karena mereka hidup bareng sosok yang senantiasa menasihati mereka. Siapa itu? Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW itu bukan hanya menasihati yang benar, tapi juga menasihati dengan kasih sayang. Walaupun dalam satu dua hal Nabi tegas dengan sebagian sahabatnya, tapi itu sayang. Kan itu yang dikatakan Allah dalam surat Al-Balad ayat 17. Al-Balad ayat 17. Surat yang familiar di juz 30 kan. Orang-orang beriman itu gimana? Tsumma kana minal ladzina amanu. Lalu di antara orang beriman, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil marhamah. Mereka senantiasa saling memberikan nasihat dengan kesabaran, wa tawassaw bil marhamah, dan saling memberikan nasihat dengan kasih sayang. Nah, seringkali tuh kita tuh nasihatin orang nggak diterima. Iya, emang tuh orang tuh keras kepala. Emang dikasih nasihat, udah bener nggak? Oh, pakai dalil. Gue tuh kalau kasih nasihat pakai dalil. Ya mungkin dalilnya benar, tapi coba nasihatnya karena sayang atau karena kesel. Nasihatin orang tuh karena sayang atau karena baper. Nasihatin dia itu karena sayang sama dia atau karena benci sama dia. Nasihatin dia karena sayang sama dia atau karena kesel sama dia. Orang-orang beriman itu kalau kasih nasihat karena sayang. Makanya walaupun nggak semua orang, walaupun sebagian orang tetap nggak bisa terima, tetapi secara keberkahan jelas beda lah. Dan lebih banyak positifnya daripada sebagian yang tetap nggak bisa terima. Kadang-kadang seringkali itu tadi. Ini surat Al-Balad ini penting ya Pak. Wa tawassaw bil marhamah kata Allah. Dan mereka tuh saling kasih nasihat, saling berpesan dengan kasih sayang. Jadi bukan hanya pesan-pesan kesabaran aja, tapi pesannya tuh kasih sayang. Makanya efektif. Makanya para sahabat walaupun sebagiannya ditegasin sama Nabi gitu ya. Sebagian kan Nabi kasih nasihat itu tajam, bukan kasar, tajam ya. Tapi mereka nggak ada yang mental tuh, karena mereka tahu ini dari orang yang sayang sama saya dan paling sayang sama saya. Paling sayang, Nabi kan paling sayang sama kita. Ingat akhir surat At-Taubah, At-Taubah 128. Harisun alaihi azizun alaihi ma'anitum harisun alaihi azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kan gitu kan. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi SAW itu selalu berusaha memberikan kebaikan buat kalian. Sebelumnya azizun alaihi ma'anitum. Nabi itu SAW itu merasakan kesedihan yang kalian rasakan. Merasakan ketidaknyamanan apa yang kalian rasakan kalau kalian nggak nyaman. Empati Nabi itu paling luar biasa jemaah. Lalu harisun alaikum, sangat semangat memberikan kebaikan buat kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau sangat pengasih dan sangat penyayang kepada orang-orang beriman. Makanya walaupun misalnya Mu'adz dinasihatin dengan tegas, Usama bin Zaid dicecar sama Nabi karena melakukan kesalahan, tapi mereka tuh nggak kabur jemaah, nggak menghindar, nggak baper,
Karena dua faktor itu, karena Nabi kasih nasihatnya penuh dengan kasih sayang, mereka mencari kebenaran. Jadi klop udah. Nabi SAW kasih nasihatnya penuh dengan kebenaran dan kasih sayang, mereka cari kebenaran. Udah enak. Itu udah paling enak. Gitu. Jadi nasihat penting. Jadi kalau kita ingin apalagi pas jenuh ya, pas bosan, pas malas, cari orang yang bisa nasihatin kita. Itu deh. Cari nasihatnya. Kalau nggak bisa langsung, ya udah ikut kajian. Cari yang berkaitan dengan kita nih. Syukur-syukur kalau bisa langsung ketemu sama ahli ilmu dikasih nasihat. Itu begitu. Atau yang lebih tinggi ilmunya, mungkin bukan ustadz, bukan guru, tapi lebih senior dalam ilmu. Kayaknya beliau tuh, aku punya teman istiqomah banget kayaknya. Nahsabu kadzalik. Wallahu hasibu la nuzaki 'alallahi ahad. Itu sunnah Nabi aja, Pak. Kalau kita muji orang itu di belakangnya khususnya, atau bicara kebaikan orang itu, kita ucapkan nahsabuhu kadzalik. Wallahu hasibuhu wa la nuzaki 'alallahi ahad. Itu penilaian saya, dan Allah lebih tahu tentang orang ini. Dan aku tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah. Ya karena bisa jadi penilaian kita ternyata beda gitu loh. Jadi jangan memastikan orang. Nahsabuhu kadzalik. Itu penilaian saya. Sebatas pengetahuan saya itu dia baik. Allah yang lebih tahu. Dan saya tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah. Ya, lanjut lagi. Kalau ketemu orang itu, udah minta nasihat deh. Minta nasihat. Itu penting. Itu yang kedua dari bab ini ya. Makanya Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, la takun mithla fulan. Yang ketiga, hadirin Allah muliakan, al-yusr wal murunah. Dari bab ini kita bisa tarik sebuah kesimpulan juga, kata para ulama, bahwa agar bisa bertahan dan bisa menghadapi kejenuhan dan bosan sehingga jadi malas, itu Allah Subhanahu wa taala dengan segala kasih sayangnya itu memudahkan kita. Dan di antara bentuk kemudahan, Allah menetapkan melalui lisan Nabi-Nya SAW bahwa amalan yang Allah paling cintai apa? Yang paling kontinu walaupun sedikit. Coba kalau harus banyak, repot kita jemaah. Tapi Allah, Masya Allah, Allah tuh baik banget sama kita. Yang amalan yang paling Allah cintai, yang paling kontinu walaupun sedikit. Itu kan dengar kata sedikit pas lagi males, itu kan aduh enak banget gitu loh. Oh jadi kalau walaupun sedikit aku bisa dicintai oleh Allah. Ya bisa mas, asal jangan diberhentikan ini. Terus jaga. Oke. Asal sedikit aja. Iya sedikit aja. 2 rakaat. Iya 2 rakaat. Udah 2 rakaat. Bener nih, bener. Nabi SAW bilang begitu. Tidur. Atau misalnya udah bangun sebelum subuh tapi malas sholat witir. Mas sholat witir dulu. Nggak lagi malas. Ini Allah tuh cinta sama orang yang kontinu walaupun sedikit. Maksud sedikit? Iya. Udah sholat witir walaupun 1 rakaat deh. Yang bisa? Ya bisa lah. Yang penting jangan ditinggal tuh sholat witir. Jangan sampai ada satu malam kita nggak sholat witir. Tapi aduh lagi malas nih. 1 rakaat. Masa nggak bisa 1 rakaat ya? Lalu Allah akan cinta sama kamu. Bener 1 rakaat doang. 1 rakaat. 1 rakaat. Ya udah bisa kan sholat 1 rakaat. Jadi itu Allah tuh maha baik buat kita. Allah maha baik. Belum lagi itu tadi, kalau kita nggak baca di waktu malam, nggak sholat waktu malam, ganti di waktu duha gitu. Aduh udah deh. Nah, ada futur. Tadi malam nggak baca Quran, nggak sholat malam. Sekarang. Masih bisa? Bisa. Ini haditsnya. Hadits Umar. Hadits Aisyah. Masih ada kesempatan buat aku? Ya masih lah mas. Allah tuh baik banget. Sekarang nih, jam 9 pagi. Ya sampai sekarang. Ya baca Quran. Terus, udah biasa sholat malam berapa? Ya aku biasanya sih 9 rakaat. Ya udah buat 10 rakaat. Berapa menit sih 10 rakaat? Sebentar. Nggak sampai setengah jam. Jadi ini bentuk kemudahan juga kata para ulama untuk mengusir dan keluar dari lembah kemalasan gitu. Karena kalau dikasih target yang besar-besar, berat-berat, ya orang jatuh juga. Mana sedikit aja, walaupun cuma 1 rakaat, 2 rakaat. Malam ini aku malas banget ngantuk. 10, baca 10 ayat lah. 10 ayat, masa nggak bisa 10 ayat? 10 ayat. Ada 10 ayat tidur deh.
Karena Nabi SAW mengatakan kalau saya baca 10 ayat di waktu malam, dia tidak tercatat sebagai orang lalai.